Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Nabi Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi kita di channel TV Assalam, menambah ilmu, membangun peradaban Islam. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Beberapa hari yang lalu kita meninggalkan tahun 2021 dengan berbagai euforia yang terjadi di masyarakat. Ada yang menyambut tahun baru dengan kembang api, dengan pesta-pesta, bahkan tidak jarang melaksanakan tahun baru itu dengan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang mukmin tentu tidak seperti itu yang harus kita lakukan. Sebagai seorang mukmin, menghadapi peristiwa pergantian tahun itu minimal ada dua makna yang harus diambil. Makna yang pertama adalah muhasabah, bagaimana mengevaluasi diri terhadap peristiwa tahun yang lalu yang telah dia lakukan. Makna yang kedua adalah bagaimana tahun yang dihadapi ke depan adalah memplanning diri, melakukan program-program untuk membangun keislaman dan kemampuan dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sebagai seorang mukmin menghadapi peristiwa tahun lalu adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri, memuhasabah diri, mengecek sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan setahun sebelumnya, sehingga kita mampu memeriksa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan tahun lalu, apakah sudah yakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jangan-jangan amal perbuatan kita yang telah kita lakukan setahun sebelumnya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita. Maka tentu pergantian tahun itu membangun kesadaran kita untuk mengintrospeksi apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan setahun sebelumnya sudah merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Apakah sudah sesuai yang kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghadapi peristiwa pergantian tahun itu adalah bagaimana kita melakukan planning program tahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita planningkan untuk ke depan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melakukan introspeksi apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Tentu hari esok yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan hanya hari esok hari, bisa saja hari esok tahun depan, dan juga hari esok itu adalah di akhirat nanti kelak. Apa yang dia harus lakukan sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah sangat mengingatkan kita terhadap bagaimana seorang mukmin itu menghargai waktu.
Karena ada orang-orang yang menghadapi peristiwa pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun itu hanya dilakukan dengan santai-santai saja, tidak melakukan sebuah introspeksi diri. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang menghadapi peristiwa pergantian itu, pergantian tahun itu, pergantian hari itu, harusnya hari-hari yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian semuanya. Dalam arti menghadapi proses pergantian tahun, pergantian masa itu, tidak melakukan sebuah perbaikan, orang itu merugi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali mereka amanu wa amilus solihati. Mereka melakukan sebuah proses, waktunya dimanfaatkan untuk proses membangun keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Bagaimana mereka membangun keimanannya, membangun keyakinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang beruntung, memanfaatkan proses pergantian masa itu dengan melakukan pembangunan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu orang siapa? Itu orang-orang yang wa amilus solihati, melakukan amal-amal soleh, amal-amal perbuatan baik. Tentu amal soleh di sini adalah amalan-amalan yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang banyak tidak bernilai di hadapan Allah jika tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sekali lagi menghadapi pergantian masa tapi tidak dalam kerangka membangun amal solehnya di hadapan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung menghadapi pergantian masa itu adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Selalu melakukan nasihat, selalu melakukan tausiah, selalu melakukan dakwah, mengajak, menyeru orang dalam kesabaran dan kebenaran. Orang yang hari-harinya berlalu begitu saja tanpa melakukan proses dakwah, tanpa melakukan penyeruan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebenaran dan keislaman, maka termasuk juga orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sekali lagi sebagai seorang mukmin menghadapi pergantian waktu, pergantian tahun itu bukan dengan pesta pora, bukan dengan euforia, tetapi bagaimana kita mengintrospeksi diri, apakah waktu-waktu yang telah kita lewati dan waktu-waktu yang akan kita hadapi bermanfaat di hadapan Allah atau tidak. Maka ingat tadi pesan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu kita 3 hal tadi. Yang pertama adalah membangun keimanan, memperbaiki keimanan kita, terus melakukan pembangunan keimanan kita. Yang kedua adalah melakukan amal soleh, watawasaw bil haqqi. Yang ketiga adalah selalu melakukan nasihat dalam watawasaw bil haqq, dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita menghadapi tahun ke depan selalu melakukan perbaikan dan introspeksi diri sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.